Shalom Aleichem, Besem Adonai Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera bagi Anda semua di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach. Haleluya. Kembali berjumpa dengan saya dalam renungan singkat kesempatan kali ini. Dan dalam renungan singkat kesempatan kali ini, kita akan sedikit membahas tentang bagaimana Adonai Yeshua HaMashiach mengadakan satu mujizat yang sangat-sangat luar biasa, yaitu memberi makan 5.000 orang untuk kemuliaan namanya. Haleluya. Tetapi sebelum itu mari kita akan berdoa terlebih dahulu bagi kemuliaan nama Tuhan semesta alam. Haleluya, kita akan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach, mari kiranya Engkau berfirman, karena setiap kami hamba-Mu ini mendengar buat kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Baru ata Adonai Eloheinu melech haolam asher kidesanu bemit spotaf fenatan lanu et dere ha Yeshua vehadefarim selhak hai olam. Diberkatilah Engkau ya Yahweh Tuhan kami, Raja semesta alam, yang telah menguduskan kami dengan firman-Nya dan yang memberikan kepada setiap kami jalan keselamatan dan perkataan firman kehidupan yang kekal. Haleluya, untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Kol ha neshama tehaleluya. Haleluya. Biarlah setiap yang bernapas memuji nama Yahweh. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman, rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan, kembali saya akan membacakan satu renungan singkat buat Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan dalam kesempatan renungan singkat kali ini. Haleluya. Saya akan bacakan buat Bapak, Ibu, Saudara. Itu di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-6, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-14. Kitab Injil Yohanes pasal 6 dengan judul perikop Yeshua memberi makan 5.000 orang. Haleluya. Saya akan bacakan buat Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Sesudah hal-hal itu, Yeshua pergi ke seberang danau Galilea, yakni danau Tiberias, dan kerumunan orang banyak mengikuti dia, karena mereka telah menyaksikan tanda-tanda dari dia, yang telah dia lakukan terhadap orang-orang sakit. Adapun Yeshua naik ke gunung dan duduk di sana bersama para muridnya. Dan Paskah, yaitu perayaan orang-orang Yahudi, semakin dekat. Kemudian sambil mengangkat matanya dan melihat bahwa kerumunan orang banyak datang kepadanya, Yeshua berkata kepada Filipus, "Dari mana kita akan membeli roti supaya mereka dapat makan?" Dan dia mengatakan hal itu untuk mengujinya, karena dia sendiri mengetahui apa yang akan segera dia lakukan. Ayat yang ke-7, Filipus menjawab kepadanya, "Roti 200 dinar tidaklah cukup bagi mereka, sekalipun mereka masing-masing menerima sepotong kecil." Ayatnya yang ke-8, seorang dari para muridnya, yakni Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak laki-laki yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apalah artinya ini untuk sekian banyak orang?" Namun Yesus berkata, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Dan di tempat itu terdapat banyak rumput. Lalu mereka pun duduklah, jumlahnya kira-kira 5.000 orang pria. Dan Yesus mengambil roti itu, dan setelah mengucap syukur, dia membagi-bagikannya kepada para murid itu, dan para murid itu kepada mereka yang duduk. Demikian pula halnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka inginkan. Dan ketika mereka telah dikenyangkan, dia berkata kepada para muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang berlebih, agar tidak ada yang terbuang." Kemudian mereka mengumpulkan dan mengisi 12 keranjang dengan potongan-potongan dari 5 roti jelai itu, yaitu apa yang berlebih seusai makan. Ayatnya yang ke-14, kemudian ketika melihat tanda-tanda yang telah Yesus buat, orang-orang itu berkata, "Dia adalah benar-benar nabi itu yang datang ke dunia." Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, perikop cerita ini bagaimana Adonai Yeshua membuat mujizat dengan 5 roti dan 2 ikan kecil, itu memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk anak-anak dan perempuan. Kitab suci katakan ini adalah cerita lama yang Bapak, Ibu, Saudara dan saya telah mendengarnya sejak dulu, waktu Bapak, Ibu, Saudara dan saya rekan-rekan itu mengenal kepada Tuhan kita Yeshua HaMashiach, atau yang dulu saya kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Di sini Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan,
Ketika dikatakan bahwa orang banyak datang berbondong-bondong hendak menerima pengajaran dari Adonai Yesus HaMasiah, dikatakan bahwa pengajarannya bukan pengajaran biasa, melainkan pengajaran yang penuh dengan kuasa. Dia menyembuhkan orang-orang yang sakit, menyembuhkan setiap kelemahan-kelemahan tubuh yang ada. Dan dikatakan Bapak Ibu Saudara bahwa waktu itu hari telah menjelang petang, telah menjelang senja, dan hari sudah mulai malam. Kemudian dikatakan bahwa para murid datang kepada guru. Guru, kita telah melayani sepanjang hari ini. Biarlah mereka boleh pulang ke rumahnya masing-masing dan mereka boleh singgah di kampung-kampung sehingga mereka dapat membeli makanan mereka masing-masing. Tetapi sang guru berkata, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dikatakan, tidak, mereka tidak boleh pulang. Kamu harus memberi mereka makan terlebih dahulu agar mereka kembali kuat dan dapat meneruskan perjalanan untuk pulang. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di sini ayat yang kelima saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Kemudian sambil mengangkat matanya dan melihat bahwa kerumunan orang banyak datang kepadanya, Yesus berkata kepada Filipus, dari mana kita akan membeli roti supaya mereka dapat makan? Adonai Yesus HaMasiah bertanya kepada salah seorang murid yang bernama Filipus, Filipus, bagaimana kita dapat membeli roti untuk dibagi-bagikan kepada orang sebanyak ini? Kemudian jawab Filipus, dikatakan ayatnya yang ketujuh, Filipus menjawab kepadanya, roti 200 dinar tidaklah cukup bagi mereka sekalipun mereka masing-masing menerima sepotong kecil. Filipus ini seorang murid yang mempunyai kelebihan matematika, Bapak Ibu Saudara. Dikatakan makanya Adonai Yesus berkata kepadanya, Filipus, ini bagaimana caranya kita dapat membeli roti untuk banyak orang makan dan menjadi kenyang? Dikatakan Filipus berkata, guru, roti seharga 200 dinar, walaupun kendati pun mereka mendapat potongan kecil, ini tidak akan cukup. 200 dinar itu cukup banyak, Bapak Ibu Saudara, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan. Dikatakan bahwa 1 dinar itu adalah upah pekerja harian. Kalau mungkin pekerja harian di tahun 2022 ini adalah 100 ribu, upah pekerja buruh harian lepas. Kalau 100 ribu 1 dinar, itu adalah upah pekerja harian. Maka kalau dikali 200, Bapak Ibu Saudara bisa mengkalkulasikannya, itu dikatakan 100 ribu dikali 200. Ini bisa sebanyak 20 juta, Bapak Ibu Saudara. Jadi dikatakan kalau membeli roti sebanyak 20 juta pun, itu tidaklah cukup untuk membagikan kepada orang banyak. Kendati pun mereka hanya mendapat potongan kecil. Ini sangat-sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dikatakan Filipus dengan kecerdasan matematikanya, dikatakan ini tidak akan ketemu guru walaupun kita membeli roti 200 dinar. Kita mau lihat lagi, Bapak Ibu Saudara. Ayatnya yang ke-8 saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Seorang dari antara para muridnya, yakni Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya. Ayat yang ke-9, di sini ada seorang anak laki-laki yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apalah artinya ini untuk sekian banyak orang? Simon Petrus adalah terkenal seorang murid daripada Tuhan Yesus HaMasiah. Adalah murid yang sangat responsif. Ketika sang guru sedang berbincang-bincang dengan Filipus tentang bagaimana caranya harus dapat membeli roti dengan banyak, dikatakan bahwa Simon Petrus, dikatakan di Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, coba kita sama-sama perhatikan ayat yang ke-8. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ayat yang ke-8 dikatakan, seorang dari antara para muridnya, yakni Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak laki-laki yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apalah artinya ini untuk sekian banyak orang? Kalau tadi Filipus ditanya tentang matematika, kemudian di sini dikatakan bahwa Andreas, saudara Simon Petrus, dikatakan dia menjumpai setelah dia memeriksanya di antara kerumunan orang. Dia memeriksa ada seorang anak laki-laki yang membawa bekal 5 roti dan juga 2 ekor ikan kecil. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di sini dikatakan ayat yang ke-10. Namun Yesus berkata, suruhlah orang-orang itu untuk duduk di tempat itu, terdapat banyak rumput. Lalu mereka pun duduklah, jumlahnya kira-kira 5.000 orang pria. Perhatikan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika itu dikatakan bahwa Adonai Yesus HaMasiah, bahwa kesempatan kali ini dia membuat mujizat. Dia pun juga mengajarkan kepada para murid untuk bekerja tim. Dikatakan suruh orang-orang itu untuk duduk masing-masing di rumput, 50 orang berkelompok, atau 100 orang berkelompok. Dikatakan Bapak Ibu Saudara, ini adalah satu sistem kerja yang sangat-sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat
Ada begitu banyak kisah, ada begitu banyak peristiwa. Ketika orang sedang lapar dan hendak dibagikan makanan, mereka akan berebut. Dan ketika mereka berebut dan mereka akan berhamburan, maka satu sama lain akan banyak yang terjadi cedera, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tetapi di sini dikatakan bahwa Adonai Yeshua HaMashiach menyuruh orang itu untuk duduk berkelompok dengan tenang, karena mereka akan dibagikan konsumsi untuk kemuliaan nama Tuhan semesta alam. Di sini dikatakan Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-11 saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Dan Yeshua mengambil roti itu dan setelah mengucap syukur, dia membagi-bagikannya kepada para murid itu, dan para murid itu kepada mereka yang duduk. Demikian pula halnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka inginkan. Ayat yang ke-12 saya akan baca juga. Dan ketika mereka telah dikenyangkan, dia berkata kepada para muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang berlebih agar tidak ada yang terbuang. Sangat-sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Oh, pengajaran Sang Guru Besar Agung ini sangat-sangat luar biasa. Kalau tadi dia membuat mujizat, kemudian orang-orang disuruh duduk agar mereka tenang ketika dibagikan jatah makanan. Dikatakan setelah selesai semuanya mendapat makan, 5.000 orang dapat dikenyangkan. Ketika Adonai Yeshua mengucap syukur dan mengucap berkat, dia mengadakan satu mujizat yang sangat-sangat luar biasa. Dikatakan semuanya telah dikenyangkan dengan berbekalkan dan modal 5 roti dan 2 ekor ikan kecil. Ini sangat-sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dan ketika semuanya menjadi kenyang, sang guru tidak berkata, sudah biarkan saja itu yang tersisa, karena mereka semuanya telah makan sampai kenyang. Tidak Bapak Ibu Saudara. Dikatakan dia memberi instruksi kepada para murid, kumpulkan, jangan ada yang terbuang. Setelah dikumpulkan, ini dikatakan Bapak Ibu Saudara, ada 12 keranjang roti Bapak Ibu Saudara. Dan ini adalah sangat-sangat luar biasa. Lewat pelajaran perikop ini kita boleh melihat bahwa dikatakan ada satu kerjasama tim yang kompak Bapak Ibu Saudara. Dikatakan juga ini adalah peristiwa-peristiwa yang sangat-sangat luar biasa. Mujizat Bapak Ibu Saudara. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara dan saya pun perlu juga setiap kita untuk senantiasa percaya kepada mujizat Tuhan. Bapak Ibu Saudara pernah masih ingat bagaimana ketika Nabi Elia, ketika tepi sungai Kerit telah menjadi kering karena hujan tidak kunjung datang dan masih lama. 3 tahun 6 bulan kitab suci katakan bahwa hujan itu tidak turun seperti firman Tuhan. Kemudian Elohim berkata kepada Nabi Elia, engkau harus pergi ke daerah Sidon. Di sana ada seorang janda nanti yang akan menampung engkau, yang akan di sana akan memelihara engkau. Dikatakan Bapak Ibu Saudara, dia datang kepada janda itu yang sedang mengumpulkan ranting-ranting untuk makan terakhirnya. Dia hanya memiliki modal segenggam tepung dalam tempayan dan juga sedikit minyak dalam buli-buli. Tetapi Bapak Ibu Saudara, terjadi apa yang dikatakan, bahwa itu semuanya tidak habis Bapak Ibu Saudara. Terus berkesinambungan. Ini yang disebut dengan mujizat Tuhan. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara dan saya hidup daripada pemeliharaan Tuhan. Hari-hari ini adalah hari-hari yang sulit, tetapi percaya Bapak Ibu Saudara dan saya ada di dalam pemeliharaan Tuhan, ada di dalam penyokongan Tuhan, dan itu sempurna buat setiap kita. Haleluya. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan untuk renungan singkat. Bagaimana setiap kami dapat belajar dari hari ke sehari. Mujizat-Mu masih nyata atas setiap kehidupan kami. Pemeliharaan-Mu masih nyata atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terpujilah kebesaran-Mu ya Bapak. Gadol Adonai umehulal meot. Besarlah Abah Yahweh dan sangat terpuji. Kados, kados, kados Adonai Tesefaot. Melokol haret kepodo. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh dengan kemuliaan-Nya. Haleluya, haleluya. Amin.